بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين بسم الله الرحمن الرحيم اللهم أنت السلام ومنك السلام وإليك يعود السلام وحينا ربنا بالسلام وأدخلنا الجنة دار السلام تبارك ربنا وتعاليت يا ذا الجلال والإكرام برحمتك يا أرحم الراحمين والحمد لله رب العالمين اللهم ارزقنا حبك وحب من أحبك وحب ما يقربنا إلى حبك يا الله وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Berlindung kepada Allah dari godaan dan tipu daya syaitan yang direjah. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan menyebut nama Allah, Tuhan yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Segala puji bagi Allah, Tuhan Sang Pencipta bagi sekalian alam. Jamaah pengajian Fathur Rabbani wa Faidur Rahmani li Syekh Abdul Qadir Al-Jilani. Allah memilihkan jalan kepada kita pagi ini untuk mengisi tabung ibadah kita, mengisi kotak amal kita, mengisi almari pahala kita melalui majlis ilmu dan pengajian. Karena ada yang dikehendaki oleh Allah Ta'ala untuk mengisi kotak amalnya, mengisi tabung ibadahnya, mengisi almari pahalanya melalui amal-amal kebaikan yang beraneka warna, khususnya di dalam bulan suci Ramadan. Ada yang melalui sholat-sholat sunnahnya dibuka oleh Allah Ta'ala peluang, sehingga sholat-sholat sunnah yang dikerjakan merupakan tabung amal, kotak amalnya, dan almari pahala baginya. Ada yang melalui bekerja, baik itu pekerjaan di ladangnya, ataupun di sawah dan di pendangnya, ataupun pekerjaan di pasar karena jual beli, ataupun karena berdagang dan berniaga. Banyaknya jalan untuk mengisi tabung amal dan banyaknya jalan untuk menuju surga adalah karena Allah sangat pemurah kepada hamba yang telah memberi modal untuk beramal kepadanya dan untuk memberikan balasan amal yang dilakukan oleh hamba karenanya. Bagian kita pada pagi ini adalah berada di majlis ilmu dan pengajian. Bagian kita pada pagi ini adalah bersama dengan kitab Fathur Rabbani, bersama dengan majlis ilmu yang insya Allah kita akan teruskan di muka surat 837. Tinggal beberapa muka surat dalam kitab ini untuk diselesaikan. Dengan bertambah hari, bertambahnya usia, sedar dengan sesedar-sedarnya bahwa tambah hari, tambah usia berarti tambah dekat ajal kita. Tambah dekat akan kembalinya kita kepada Sang Pencipta. Tambah dekat waktu yang akan kita lalui dalam proses meninggalkan selain Allah dan kembali kepada Allah. Proses kehidupan kita di dunia mulai Allah memberi
sampai Allah menguji hingga terjadi pergantian susah, senang, sehat, sakit, suka, duka, kaya, miskin, untung, rugi. Proses itu adalah melatih kita untuk meninggalkan selain Allah dan melatih kita untuk kembali kepada Allah. Sekali lagi, melatih kita untuk tinggalkan selain Allah dan melatih kita kembali kepada Allah. Maka Allah Ta'ala melatih dengan proses kehidupan silih berganti. Yang suka dengan siang, Allah akan datangkan malam. Yang suka dengan malam, Allah akan datangkan siang. Tulijul laila fin nahar wa tulijun nahara fil lail. Didatangkannya siang dan malam banyak pelajaran sesuai dengan cara dan sudut pandang kita mengambil pelajaran. Sampai pada hari ini, siang maupun malam kita, insya Allah, siang bertuhankan Allah, malam bertuhankan Allah, karena tidak ada Tuhan melainkan hanya Allah. Siang kita jadikan kendaraan ibadah kepada Allah, malam juga kita jadikan kendaraan ibadah kepada Allah, sehingga semua waktu adalah kendaraan kita menuju kepada Allah. Dan inilah kita saling ingat mengingatkan melalui majelis ilmu dan pengajian kitab Fathur Rabbani yang kita diberi peluang oleh Allah untuk sambung pada pagi hari ini. Minggu yang telah berlalu tidak dapat diteruskan karena bersamaan dengan majelis Tawajuh Thariqah. Dan pagi ini di muka surat 837 pada alinea atau penggal yang ketiga, ingatlah, jangan sampai dunia menghilangkan agamamu. Jagalah perawakan wajahmu. Berusahalah agar cita-citamu tercapai. Bermohonlah engkau kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jauhilah makhluk. Zahir, batin, dan keletihan itu telah ditetapkan dari awal. Titik. Muslimin muslimah rahimakumullah. Sebagai dasar dalam menjelaskan atau menghuraikan penggal ini atau alinea ini, terlebih dahulu saya ajak jamaah Fathur Rabbani untuk flashback terhadap alam semesta yang asalnya tiada menjadi ada. Alam semesta ini asalnya tiada menjadi ada. Pasti ada yang mengadakan. Menjadi wujud, pasti ada yang mewujudkan. Satu jawabannya, yang mengadakan dan yang mewujudkan itu adalah zat yang tidak ada Tuhan, melainkan hanya Dia. Satu adalah semua, semua adalah satu. Sering saya ungkapkan dari kata-kata Ibnul Arabi. Satu adalah semua, artinya dari yang esa terciptalah semua yang ada pada alam semesta. Mau tidak mau, alam ciptaan adalah milik penciptanya. Sadar atau tidak sadar, alam ciptaan pasti kembali kepada penciptanya.
Maka oleh Ibnul Arabi menambah, semua adalah satu. Artinya, alam ciptaan semuanya akan kembali kepada yang satu, akan kembali kepada yang esa. Inilah awal saya mengingatkan supaya dan semoga kita yang dilepaskan oleh Allah, maaf saya ralat, kita yang diciptakan oleh Allah dan yang dilepaskan oleh Allah Ta'ala di alam mayapada atau alam dunia ini dengan bekal tubuh badan yang disempurnakan oleh Allah ciptaannya dan berfungsi sesuai dengan fungsinya. Siapa yang tahu kaki itu untuk berjalan adalah orang yang punya kaki dan bisa berjalan. Siapa yang tahu tangan itu untuk memegang adalah yang punya tangan dan bisa memegang. Siapa yang tahu mata untuk melihat adalah yang punya mata dapat melihat. Siapa yang tahu telinga itu untuk mendengar adalah yang punya telinga dan dapat mendengar. Terus dalam seluruh ciptaan yang ada dalam tubuh badan kita. Sesuai dengan ciptaannya, sesuai pula dengan fungsinya, manusia perlu pegangan untuk selamat membawa hidupnya. Pegangan itu namanya agama dalam bahasa kita. Dalam bahasa Arabnya aqoma. Supaya kita tetap berjalan dan selamat menuju kepada tujuan. Allah Ta'ala mendatangkan ujian pada orang yang sedang berjalan menuju kepada tujuan. Allah Ta'ala mendatangkan ujian kepada orang yang berjalan menuju kepada Sang Pencipta sekalian alam. Maka salah satu dari ujian itu adalah dunia. Mengikut Imam Al-Ghazali, ujian itu ada 3 yang setiap hari akan datang menemui kita. 1 adalah dunia. Nomor 2 adalah syaitan yang nyata-nyata memusuhi dan menjadi musuh kita. Nomor 3 adalah nafsu yang Allah Ta'ala letakkan pada diri kita. Ini setiap hari datang. Jangankan setiap hari, setiap saat ia datang menggoda kita, memperdaya kita. Maka diingatkan oleh guru terhadap muridnya, jangan sampai ujian dunia menghilangkan agama. Juga jagalah perawakan wajah. Ini bahasa konotasi. Kemuliaan seseorang adalah berada pada wajahnya. Kata-kata saya ini tidaklah betul 100%. Hanya sebagai pengantar bahwa orang akan menjaga wajahnya, karena wajah inilah menurut fisik adalah letaknya kecantikan, letaknya kehandsoman, letaknya kebagusan. Oleh itu, fitrah manusia ingin mulia. Fitrah manusia ingin terhormat, ingin dihormati. Diingatkan, jaga akhlak yang mulia. Jaga adab hubungan dengan Allah
maupun hubungan dengan makhluknya. Terlebih lagi adalah hubungan dengan Allah. Wajah kita tangkap gambar, kemudian kita nampak dalam gambar itu, ataupun kita bercermin, kemudian kita nampak pada cermin itu. Ini adalah wajah-wajah dunia. Wajah di mana kita diuji oleh Allah dengan wajah Melayu, dengan wajah Jawa, dengan wajah Cina, dengan wajah Arab, wajah India, dan jenis-jenis wajah dari keturunan Adam dan Hawa. Wajah ini ujian dari Allah. Baik itu yang kulit hitam, ataupun kulit coklat, ataupun kulit putih adalah merupakan ujian. Wajah kita di akhirat nantilah wajah balasan. Sekali lagi, wajah kita di akhirat nantilah wajah balasan. Mengukirnya, menyiapkannya adalah di dunia ini. Siapa orang yang tidak ingin cantik? Bagi seorang wanita fitrahnya ingin cantik, maka ya, ada banyak kosmetik untuk menjaga atau menambah kecantikan. Bahkan banyak salon untuk rawatan kecantikan. Tidak salah saat merawat kecantikan wajah kita di dunia ini. Tapi jangan lupa kita untuk menyiapkan rawatan wajah di akhirat nantinya. Karena ia dibangun dari amalan-amalan yang berada di dunia. Saya terlintas ya, dengan Wali 9 atau bahasa Jawa Wali Songo, yang tidak ada dokumentasi wajah-wajah beliau. Karena dalam era itu belum ada kamera. Tapi dilukis sesuai dengan sifat-sifatnya, dengan karakternya, dengan kemuliaan akhlaknya, wujud satu lukisan, imajinasi dari akhlaknya, imajinasi dari kemuliaannya, imajinasi dari keilmuannya, ada lukisannya. Lukisan ini mencerminkan akhlaknya. Walaupun lukisan itu tidak sebenar wajahnya di dunia, tapi lukisan itu wajah-wajah amal. Andaikan puan-puan disuruh ya, semampunya untuk melukis wajah orang jahat itu bagaimana, wajah orang baik itu bagaimana, insya Allah bisa. Ya. Walaupun dengan kadar kemampuannya. Tentu orang-orang baik, orang yang akhlaknya mulia, wajahnya terlukis riang dan berseri. Begitu juga sebaliknya, wajah orang jahat. Maka tidak ditolak atau tidak dinafikan wajah puan-puan itu ya, mengandungi rahasia sifat yang ada pada tubuh badannya. Sekali lagi, wajah manusia mencerminkan sifat yang ada pada dirinya. Kalau wajahnya oval, sifatnya bagaimana? Wajahnya bulat, sifatnya bagaimana? Dagunya lebar, sifatnya bagaimana? Itu sekadar bacaan ilmu ingatan. Wajah dunia saja mempunyai ciri. Wajah dunia mempunyai
rahasia. Dan kedua-duanya antara wajahnya dan sifat yang tersirat di wajahnya itu adalah ujian. Saya teringat juga kisahnya Imam Syafi'i yang belajar ilmu firasat. Beliau belajar ilmu firasat. Ketika sudah selesai belajar ilmu firasat, beliau pulang. Kemudian ketika dia pulang, di tengah malam dia singgah untuk berehat. Ketemu dengan orang yang punya dahinya lebar. Dalam ilmu firasat, kalau dahi lebar, itu orangnya kedekut. Orangnya bakhil. Jadi Imam Syafi'i membuktikan ilmu yang dipelajari ini dalam perjalanan itu. Dalam ilmu firasatnya, orang yang punya dahi lebar ini adalah kedekut ataupun bakhil. Tapi dia lihat orang ini pemurah, mempersilahkan beliau untuk singgah di rumahnya, untuk bermalam di rumahnya, menawarkan beliau untuk makan dan minum, menyediakan keperluan beliau kamar mandi ataupun bilik airnya, menyediakan air minumnya dan juga makanannya. Di hatinya dia berkata, ilmuku tidak sama seperti kenyataannya. Ilmu diajarkan kepada dahinya lebar ini kedekut, tapi saya jumpa dengan orang yang dahinya lebar, ternyata dia pemurah. Kemudian kitab yang dia belajar itu akhirnya dibakar. Dia bakar. Antara yang dipelajari dengan kenyataannya yang dilihat itu tidak sama. Keesokan harinya, sebelum beliau meninggalkan tempat itu, ditemui oleh orang yang dahinya lebar ini. Kemudian dikasih lembaran. Yang lembaran itu adalah total keseluruhan pelayanan yang dilakukan olehnya terhadap Imam Syafi'i. Airnya sekian, biliknya sekian, makannya sekian, keperluan ini sekian, totalnya adalah sekian dinar. Baru Imam Syafi'i kembali kepada ilmu firasatnya. Oh, ternyata betul, nampaknya orang ini pemurah, tapi ujungnya kedekut juga, karena semua pelayanan yang diberikan kepada saya dinilai dan dihitung dengan keuangan. Muslimin dan muslimah yang dikasihi oleh Allah, wajah dunia adalah ujian. Sifat yang tersirat pada wajah itu juga ujian. Maka apabila puan-puan kebetulan membaca ataupun diajar ataupun mendengar, kalau orang itu wajahnya seperti ini, sifatnya adalah begini, kemudian sifat itu mencerminkan atau menunjukkan sifat yang tidak baik, jangan putus asa. Karena Allah Ta'ala menciptakan wajah yang berbeda dengan sifat yang berbeda, Allah Ta'ala suruh untuk belajar sampai ke liang lahatnya. Maka jamaah Fathur Rabbani, wajah perawakan ini yang dimaksudkan adalah wajah kita di akhirat. Kita ingin punya wajah ceria, wajah yang cantik, wajah yang bagus. Dan sememangnya di surga itu nggak ada wajah yang jelek, nggak ada wajah yang tidak cantik, semuanya cantik-cantik belakang. Selanjutnya juga dinasihatkan, berusaha agar cita-citamu tercapai. Tepuk dada, tanya diri, apa sih cita-cita kita? Andaikan kita kembalikan kata-kata itu kepada anak kita, maka jawabannya berbagai-bagai. Apa cita-cita kamu? Ada yang menjawab, ingin jadi dokter, ingin jadi ustadz, ingin jadi polis, ingin jadi peguam. Macam-macam jawabannya. Dan kita pun senyum dengan jawaban anak-anak ketika kita tanya, apa cita-citanya?
Kemudian coba kita tanya terhadap diri kita, apa sih cita-cita kita itu apa? Kalau cita-cita kita masih seperti anak-anak kita, puan-puan sekarang ini ada dalam skrip, kemudian ingin jadi dokter, rasanya bukan mustahil, tapi mendekati mustahil sebab umurnya sudah 60. Jika masuk ke universitas kedokteran pun sudah ditolak. Kalau jawaban kita masih sama seperti kanak-kanak, mungkin jiwa kita adalah kanak-kanak walaupun umur kita adalah antuknya kanak-kanak. Mari kita satukan jawabannya. Cita-cita kita adalah ridhonya Allah. Udah. Ya. Ridho Allah. Kita puasa. Sekarang ini kita sedang berada di jam 9, jam 10. Kemudian mulai terasa lapar, terasa dahaga. Apa cita-citanya? Kalau cita-citanya berhenti di waktu maghrib untuk makan, untuk berbuka dengan sup, dengan tom yum, dengan nasi goreng, rendah sangat kita punya cita-cita. Maka lapar dahaga, semoga Allah Ta'ala redha. Mengaji, menahan diri supaya kita tidak melakukan perkara yang dilarang, perkara yang membahayakan, perkara yang menghinakan. Juga kita cari ridhonya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan cara paling mudah, insya Allah, ya, saya katakan paling mudah dan saya garis bawahi insya Allah, adalah cari ridho Allah dengan kehendak Allah. Maksudnya, cari ridho Allah dengan kehendak Allah. Cari ridho Allah dengan pemberian Allah. Orang itu diberikan oleh Allah Ta'ala cukup, bahkan lebih dari cukup. Maka cari ridho Allah dari jalan kecukupan, melalui jalan syukurnya. Orang itu diuji oleh Allah Ta'ala dengan sakit. Cari ridho Allah di sebalik sakitnya itu dengan sabar. Jadi cari ridho Allah Ta'ala melalui jalan yang dikehendaki oleh Allah, melalui pemberian yang diberikan oleh Allah. Diteruskan lagi, bermohonlah engkau kepada Allah. Jauhilah makhluk. Muslimin muslimah rahimakumullah. Makhluk itu bahasa Arab. Ya. Makhluk itu bahasa Arab walaupun sudah kita guna bahasa kita. Makhluk itu bila diterjemah adalah yang diciptakan. Yang menciptakan bahasa Arabnya Kholik. Kholik itu pencipta, makhluk yang dicipta. Dinasihatkan kepada kita semua yang mengaji, jauhilah yang diciptakan. Berarti dekatilah yang maha menciptakan. Zahir maupun batin dan keletihan itu telah ditetapkan oleh Allah. Namun Allah Ta'ala rahasiakan. Kita ada zahir, lahiriah, anggota. Kita ada batin, jiwa, perasaan, hati. Kita juga ada yang namanya manusia dengan sifat manusianya. Beramal kebaikan sekalipun letih ada. Buat jahat juga ada letihnya. Puan-puan, perkara yang menyenangkan, mengikut nafsu puan-puan yang menyenangkan itu apa? Pasti ada letihnya. Pasti. Ya. Puncaknya adalah letih. Semua itu telah diformat oleh Allah. Semua itu telah ditetapkan oleh Allah Ta'ala. Andaikan manusia merasa gagah, perkasa, sebenarnya
hanya sementara. Bukan hanya sementara, hanya fata morgana atau kelihatannya. Sebenarnya adalah lemah, tak berdaya, dan tidak berkuasa. Maka ketika kita sedang berhadapan dengan kehendak Allah yang tidak seperti kehendak nafsu kita, obatnya supaya tetap ringan rasanya, supaya tetap tenang hidup kita, obatnya adalah percaya qada qadar Allah, bahwa semua telah ditentukan oleh Allah sebelumnya. Telah ditentukan oleh Allah pada zaman azali sebelum Allah menciptakannya. Insya Allah hati kita akan terasa tenang, dan bukan hanya tenang, tapi jernih dan cerah, bercahaya cara kita memandang kehidupan dan cara kita memandang masa depan. Di bawahnya Ibrahim Adham Al-Khawwas mengatakan bahwa beliau berada dalam hutan selama beberapa waktu. Dan selama itu beliau tidak melihat seorang jua pun. Kemudian tanpa terasa beliau sadari, beliau telah sampai pada suatu tempat yang membuat beliau menggerutu. Tiba-tiba beliau bertemu dengan seorang pemuda yang berdiri di sana. Beliau sangat kagum melihat pemuda tersebut. Lantas beliau bertanya kepadanya, "Dari manakah engkau?" Jawabannya, "Hendak kemana?" Tanya beliau lagi. Artinya tidak memberi jawaban. Dan kata-kata itu tidak mencerminkan pengetahuan orang yang ditanya memberi jawaban terhadap orang yang menanya. Apabila engkau benar, maka jadikanlah dirimu sebagai tebusannya, jawab beliau selanjutnya. Kemudian pemuda itu berteriak dengan keras dan terjatuh. Ibrahim mendekatinya dan bertanya, dan ternyata dia telah mati. Kemudian beliau berusaha untuk menguburkannya dengan kerikil. Namun tidak ada kerikil di sana. Tiba-tiba beliau mendengar suara tanpa wujud, "Hai Ibrahim, dialah yang dicari oleh malaikat maut, namun tidak menemukannya. Surga juga mencarinya, namun tidak menemukannya. Neraka mencarinya, namun tidak menemukannya." Maka beliau bertanya, "Kemanakah pemuda tadi?" Suara itu menjawab, "Fi jannati wa nahar, fi maq'adi sidqin 'inda malikin muqtadir." Yang artinya, di dalam taman dan sungai-sungai, di tempat-tempat yang disenangi, di sisi Tuhan yang Maha Berkuasa. Surah Al-Qamar ayat 54 sampai 55, yakni akhir dari surah Al-Qamar, fi maq'adi sidqin inda malikim muqtadir. Titik terlebih dahulu, muslimin muslimah, dari kisah ini dan hubungannya dengan ayat Al-Quran dalam penjelasan kisah ini, semoga Allah beri kemudahan kepada saya untuk memberi ulasan cerita dan ulasan kisah, termasuk juga pengajaran dari kisah atau cerita yang diceritakan ini. Wali-wali Allah, cirinya sesuai dengan ayat Al-Quran adalah la khaufun alaihim wa la hum yahzanun. Aulia, inna aulia Allah
kekasih Allah atau orang yang dikasihi oleh Allah itu la khaufun alaih. Tidak dikuasai rasa takut baginya. Walahum yahzan, dan tidaklah baginya itu berduka cita. Ya, artinya hidupnya berjalan menuju kepada Allah, selalu optimis. Allah membantu, Allah menolong, Allah mengasihi, Allah menyayangi, Allah menemani. Dan Allah itu segala-galanya, dan Allah paling dekat dengannya, yang tidak dapat diukur dengan jarak bagaimana dekatnya. Nah, itu wali-wali Allah seperti itu. Apakah kita juga merasakan seperti itu, ataupun berada dalam proses menuju seperti itu? Ya. Tuan guru ataupun kiai, salah satu cara menguji muridnya adalah tengah malam muridnya disuruh untuk pergi kuburan, ya, sendirian. Dan bukan satu kubur. Ayah saya menguji muridnya, murid dewasa, itu satu malam 7 pekuburan. Setiap masuk pekuburan harus duduk baca tahlil, artinya rangkaian kalimah thayyibah. Baca Al-Ikhlas 3 kali, Al-Mu'awwidhatain 1 kali, kemudian baca Fatihah, awal Al-Baqarah, ayat kursi, akhir surah Al-Baqarah, baca sholawat, baca tasbih, baca tahmid, baca tahlil la ilaha illallah, kemudian doa. Itu sekurang-kurangnya 10 menit. Pilih di tengah, di ujung, ataupun di tepi, pokoknya berada di ruang atau di kawasan pekuburan. Sudah selesai satu pekuburan, pindah lagi ke kawasan lain. Kalau di sini ke desa lain, masuk lagi, baca kalimat thayyibah, dihadiahkan kepada penghuni-penghuni kubur yang ada di sekitar situ. Menguji nyali, menguji keberanian. Keberanian bukan keberanian untuk menunjukkan fisiknya yang kuat, tapi adalah untuk membuktikan imannya yang kuat. Karena ketika masuk kubur, itu bayangannya bukan perompak, bukan penjahat, dan bukan dilawan dengan kekuatan secara fisik. Bayangannya adalah orang mati bangun lagi, pocong gentayangan, hantu menggodanya, ya, dan nama-nama lain yang biasa orang sebut. Ya. Ternyata, ini sudah pernah saya lalui sendiri, kita berada di dalam bayangan. Apabila kita sudah lalui, bayangan itu tidak wujud. Karena mana-mana bayangan itu seperti puan-puan, ya. Atas kita ada lampu, kemudian puan-puan, kita berdiri di bawah lampu, kemudian geser sedikit, kita pasti akan ada bayangan. Seperti tangan saya ini juga ada bayangan. Kita pukul bayangan kita, kena kepala sekalipun, tak terasa sakit. Karena itu adalah bayangan, bukan sebenarnya. Maka kita terbayang dengan kesusahan, atau terbayang dengan datangnya hantu dan lain-lain. Sebenarnya itu adalah menghantui kita, bukan sebenarnya. Kalaupun sebenarnya tetap Masya Allah, ya, kalah dengan la ilaha illallah.
Penyusun kitab Fathur Rabbani ini, dalam salah satu biografinya, beliau memasukkan dirinya dalam kegelapan malam dan berada di tengah hutan. Ada lembaga hitam besar. Karena syaitan itu diberi oleh Allah Ta'ala kuasa untuk menjelma. Menjelma lembaga yang besar yang menakutkan. Apa senjata beliau? Tidak pukul tangan. Tidak ambil kayu kemudian pukul. Senjatanya satu. Kalimah tauhid. La ilaha illallah. Semakin mantap kata yang dilafazkan, semakin yakin la ilaha illallah yang diucapkan, lembaga yang besar itu mengecil, kemudian hilang. Ternyata dalam kisah itu, lembaga besar itu tidak hantu, tapi adalah bayangan yang menghantui seseorang dari selain Allah. Bayangan uang yang berjuta ada di depan mata kita atau di depan pemikiran kita. Kita latih supaya selain Allah itu kecil dengan kalimat tauhid la ilaha illallah. Dan itu juga kita telah diajar di setiap sholat, di setiap takbiratul ihram maupun takbir perpindahan rukun, kita akan mengatakan Allahu Akbar. Allah sememangnya Tuhan yang maha besar, berarti lainnya kecil. Lebih-lebih lagi dalam suasana Ramadan, puan-puan terawihnya berapa rakaat? Sebanyak rakaat itu, sebanyak itu juga takbir yang kita lafadzkan. Ya. Puan-puan, rukun qauli wajib kita lafadzkan, salah satunya adalah takbiratul ihram. Ya. Orang itu boleh baca takbir Allahu Akbar ketika takbiratul ihram, kemudian dia hanya angkat tangan saja, ya, tidak baca takbir, tidak sah sholatnya. Kecuali kalau orang itu tak boleh baca takbir. Kadang orang terbalik, angkat tangan tapi tak takbir, takbir tapi tidak angkat tangan. Dari segi hukum, ya, takbir, baca takbir Allahu Akbar tak angkat tangan, itu sah takbiratul ihramnya. Tapi kalau angkat tangan saja tidak baca lafaz Allahu Akbar, tidak sah. Yang baiknya mampu angkat tangan, angkat tangan. Nah, angkat kedua tangannya. Kemudian dilafazkan takbiratul ihram, Allahu Akbar, hatinya niat sholat yang dikerjakan. Oke, saya teruskan dengan kisahnya Ibrahim Al-Khawwas. Ya. Tadi saya awali bahwa wali-wali Allah itu tidak dikuasai rasa takut ataupun rasa duka cita. Maka tempat bukan memberi pengaruh kepadanya, baik itu di tempat ramai ataupun di tempat sepi ataupun sunyi. Suasana juga tidak mempengaruhi baginya, baik itu suasana gelap ataupun suasana terang. Dalam perjalanan hidupnya melalui episode-episode itu, Ibrahim Al-Khawwas ketemu dengan seorang lelaki yang dia tidak menyangka dalam hutan belantara itu masih ada orang. Dia menyangka bahwa dalam hutan itu orangnya hanya dia saja. Ternyata ada seorang pemuda. Dalam perjalanan beliau itu menemukan dan berjumpa dengan seorang pemuda dan dia kagum dengan pemuda itu. Kagumnya adalah di luar dugaannya. Kok masih ada seorang pemuda yang mengasingkan dirinya dari keramaian dunia, mengasingkan dirinya dari makhluk dan berada di hutan belantara. Maka kagum beliau itu, beliau tanya, dari mana engkau? Pemuda itu tak menjawab dengan jelas. Mau kemana? Pemuda itu juga tidak menjawab dengan jelas. Karena tidak dijawab dengan jelas, maka Ibrahim Al-Khawwas mengatakan, jika kamu benar, jadilah dirimu sebagai tebusannya. Artinya, jika kamu benar, jawablah
dengan sebenarnya. Jadi Ibrahim Al-Khawas berkata-kata sendiri. Bertanya dijawab sendiri. Kemudian mengingatkan pemuda itu juga dijawab sendiri. Akhirnya pemuda itu berteriak. Dalam teriakannya itu ia jatuh pingsan dan mati. Oke. Meninggal. Kemudian beliau berusaha sebagai tanggung jawab orang hidup terhadap orang mati, salah satunya adalah mengebumikan. Dalam masa proses pengebumian itu Ibrahim Al-Khawas mendengar suara tanpa rupa atau suara tanpa wujud. Suara tanpa rupa itu adalah kata-kata orang ini, yakni pemuda ini dicari oleh malaikat maut tapi tidak menemukan. Surga mencari juga tidak menemukan. Neraka mencari juga tidak menemukan. Maka beliau bertanya dengan suara tanpa rupa, habis kemana pemuda itu? Suara tanpa rupa menjawab, fi jannati wa nahar, fi maq'adi sidqin inda malikim muqtadir. Pemuda itu ada di sisi Allah Tuhan yang maha berkuasa. Surganya pemuda itu tempatnya adalah di sisi Tuhannya. Muslimin dan muslimah, saya mengaji ayat ini fi maq'adi sidqin inda malikin muqtadir. Tingkatan-tingkatan manusia dalam menerima balasan. Surga itu bertingkat. Bukan hanya terdiri dari berbagai nama, ada Jannatul Firdaus, Jannatul Na'im, Jannatul Darussalam. Tidak hanya itu, tapi surga itu bertingkat. Sehingga dalam tingkatan-tingkatan surga itu ada hamba Allah yang dicari dalam berapa tingkatan di surga itu tidak ada. Tidak ada. Dicari di neraka juga tidak ada. Tidak menemukan. Ternyata pemuda itu ada di sisi Sang Maha Pencipta. Saya buatkan contoh. Contoh ini bukan menyerupakan Allah dengan makhluk, tapi adalah untuk memudahkan paham fi maq'adi sidqin inda malikin muqtadir. Puan-puan. Ada jemputan, ada tetamu undangan atau tamu yang dijemput. Karena ini adalah VVIP, maka tamu jemputan, tamu yang dijemput itu sesuai dengan jumlah kursinya. Bahkan secara protokol, tempat duduk sudah ditentukan. Si fulan ini duduknya di kursi nomor 1. Si fulan ini duduknya di kursi nomor sekian. Lelaki duduknya di sebelah sini. Perempuan duduknya sebelah. Sudah ada. Dalam kad jemputan itu sudah ada nomor tempat duduknya. Maka datanglah orang yang mendapatkan jemputan itu dan duduk di tempat yang sudah disiapkan dan disediakan. Dari sekian yang hadir dan berada di tempat duduk itu, ada tetamu yang belum sempat duduk di tempat duduknya, dia sudah jumpa dengan tuan rumahnya dan diajak oleh tuan rumahnya itu duduk di sebelah tuan rumah. Awak atau kamu duduk sini saja. Padahal dia ada tempat duduk sesuai dengan nomor dan kursinya. Kawannya mencari. Mana kawan saya? Dicari di tempat duduk VIP, tak jumpa. Jangankan dicari di tempat ya lelaki,
Dicari tempat perempuan juga tidak ada. Cari di depan tidak ada, di belakang tidak ada. Di mana kawan saya ini? Tadi pergi satu kereta dengan saya. Dia tidak terbayang kalau temannya itu adalah berada di sisi tuan rumah. Bayangannya seperti dia, teman saya itu ya duduknya di tempat duduk yang telah disiapkan. Maka dicari. Keliling cari tak jumpa. Ketika dia menengok ke depan, barulah dia nampak, loh, teman saya ada di sana. Puan-puan yang dikasih di surga, dicari tidak ada. Puan-puan, kalau di surga dicari tidak ada, masih ada satu kemungkinan, mungkin di neraka. Na'udzubillah. Tapi di neraka dicari juga tidak ada. Ternyata fimak adisitkin inda malikim muqtadir. Nah, orang yang seperti itu hatinya telah dipenuhi kepuasan dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka ketika ditanya, hendak kemana? Tahu jawabannya. Dari mana juga tidak menjawab. Karena satu kesatuan yang tidak terpisahkan sudah dirasakan olehnya, bahwa hamba tidak pisah dengan penciptanya. Maka tempat hamba yang seperti itu fi maq'adi sidqin inda malikin muqtadir. Jamaah Fathur Rabbani yang dikasihi dan semoga selalu dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam Al-Quran, perkataan redho, ya, radhiyallahu anhum wa radu'an, mereka itu redho dengan Allah, Allah pun redho dengannya. Dan tadi juga saya ingatkan untuk diri saya sendiri dan para jemaah, apa cita-cita kita? Redho Allah. Memang Allah itu menyiapkan surga. Tapi semoga kita tidak terhenti adalah karena surga. Kita niat puasa bukan karena surga. Coba puan-puan lafadzkan niat puasa. Nawaitu somaghatin an adai fardhi sahri Ramadan an hadis sanati fardhan lillahi ta'ala, tidak lil jannati, bukan karena surga. Sholat subuh atau sholat apapun, contoh duha, usolli sunnatat duha rakaataini mustaqbilal kiblati lillahi ta'ala. Oleh itu, tahap episode perjalanan jika kita beramal karena pahala, karena surga, karena takut neraka, muslimin muslimah, kita teruskan, kita tingkatkan. Karena memang Allah menghabarkan dalam Al-Quran supaya semangat ibadah, Allah Ta'ala habarkan tentang pahala, tentang ganjaran, tentang berlipat gandanya kurniaan dan balasan. Juga Allah ulang-ulang tentang surga. Maka tidak salah beramal ingin surga. Kemudian kita halusi, beramal ingin surga berarti ingin pemiliknya surga. Karena memang orang itu beda tahapannya. Ada peringkat kanak-kanak itu ingin sesuatu dari orang tuanya, ketika dia mendapatkan sesuatu dari orang tuanya, dia lupa orang tuanya. Karena dia lebih mesra dengan pemberian orang tuanya. Tapi tidak mustahil juga orang ini mendapatkan sesuatu dari orang tuanya, dan dia tetap ingat terhadap orang tuanya. Dari tengah-tengah. Ada lagi yang mendapatkan sesuatu dari orang tuanya
dan dia lebih merindukan orang tuanya dan lebih mendahulukan orang tuanya. Kadang-kadang kita sebagai orang tua itu malu. Ini cerita 3. Cucu anak orang tua. Cucu orang tua atuknya. 3. Pergi beraya. Anak dengan cucu datang ke rumah atuknya. Pergi beraya. Biasa, atuk itu mulai sekarang, ini 22 Ramadan, sudah mulai menyiapkan amplop yang isinya uang, isinya duit, jika cucunya datang. Ketika cucu datang, dikasih angpau oleh atuknya atau neneknya. Kemudian dibuka di depan atuknya, di depan maknya. Itu yang malu siapa? Kadang kita perintahkan anak kita, jangan buka sekarang. Malu. Kalau kebetulan isinya adalah 50 ataupun 100, ya, tak apa. Tapi kalau kebetulan tuh isinya uang kecil, karena atuknya itu salah ambil, patutnya untuk cucu itu lain dengan untuk budak-budak yang lain, salah ambil, nanti malu. Kenapa orang tuanya rasa malu angpau yang dipegang oleh anaknya dibuka di depan orang tuanya? Dan kenapa anak tidak merasa malu membuka angpau di depan pemberinya? Puan-puan tahu jawabannya. Nomor 1, orang tua malu. Karena memang cara berpikir sudah dewasa. Kalaupun iya, selesaikan dulu silaturahimnya dengan atuknya. Jangan terus mesra dengan angpaunya. Biar tetap mesra dengan atuknya. Apalagi yang namanya kanak-kanak. Dapat angpau dibuka, lepas itu lari keluar rumah beli es krim. Otomatis sudah jadi jauh dari orang tuanya, jauh dengan atuknya. Namun demikian atuknya tetap senyum. Kenapa? Atuk suka melihat cucu bergembira. Tapi dari segi moral, kalau itu dilakukan oleh orang tuanya, orang tua dapat hadiah dari bapaknya, kemudian terus dibuka, kemudian terus pergi kedai, meninggalkan bapaknya, tentu bukan orang dewasa namanya. Orang yang dewasa dengan kedewasaannya, dia tetap mendahulukan pemberinya daripada pemberiannya. Cukup ini untuk pagi ini. Insyaallah semoga yang akan datang dah raya ke belum? Yang akan datang ini hari Ahadnya adalah bersamaan dengan 29, ya. Mungkin kita sudah tangguhkan untuk hatiku halaqah tilawah Al-Quran Senin, Selasa dan Rabu, Kamis insyaallah kita teruskan, dan juga untuk tasmi pada malam Jumatnya kita rencanakan, semoga Allah Ta'ala mudahkan. Dan kita akhiri majlis Fathur Rabbani dengan baca doa. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Allahumma arzuqna ilman nafi'ah wa amalan sholihan maqbula wa rizqan halalan thayyiban wasi'an mubarak. Allahumma ja'alna minal ladzina yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsanahu bi rahmatika ya arhamar rahimin. Sallallahu ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi washabbihi wasallam. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Taqabbalallahu minkum minna wa minkum taqabbal ya karim. Kurang lebihnya minta maaf. Diakhiri hadanallahu wa iyyakum ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.